Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfi Lailatin, NPM 7202130092 dari kelas perpajakan 2020C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PKP dan PPh. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibebankan kepada seseorang yang sudah memiliki penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak. Disebutkan bahwa yang terkena pajak PPh adalah semua bentuk penghasilan, termasuk upah, gaji, tunjangan, honorarium, atau pembayaran lain yang berhubungan dengan jasa, kegiatan, jabatan, atau pekerjaan. Perhitungan pajak penghasilan bersih. Perhitungan pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan bersih yang diterima seseorang dalam 1 tahun. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya pendapatan, menagih dan memelihara penghasilan. Di dalamnya termasuk biaya pensiun, hutang, dan kredit bank. Menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan, sehingga para wajib pajak yang penghasilannya sebesar PTKP atau di bawah batas PTKP tak perlu membayar pajak penghasilan. Berikut tarif penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sebagai terbaru yang harus diketahui sebagai berikut. 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah. 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Setelah Anda mengetahui besaran PKP, kemudian tentukan persentase perhitungan pajak penghasilan PPh yang diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut. PKP kurang dari 50 juta dikenai tarif pajak sebesar 5%. PKP antara 50 juta sampai 250 juta dikenai tarif pajak sebesar 15%. PKP antara 250 juta sampai 500 juta dikenai tarif pajak sebesar 25%. PKP di atas 500 juta dikenai tarif pajak 30%. Simulasi perhitungan pajak penghasilan. Aditya merupakan seorang kepala keluarga dengan 1 anak. Aditya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Penghasilan bruto atau kotor yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lain adalah senilai 100 juta. Aditya membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai 2 juta setiap bulan. Maka, berikut perhitungan pajak penghasilan harus dibayar oleh Aditya. Hitung penghasilan bersih atau penghasilan bruto beban tanggungan dikurangi beban tanggungan. 100 juta dikurangi 2 juta yaitu sama dengan 98 juta. Itu PTKP. PTKP sama dengan pribadi ditambah istri ditambah anak. Jadi 54 juta ditambah 4.500 ditambah 4.500 sama dengan 63 juta. Hitung PKP. PKP penghasilan bersih dikurangi PTKP. 58 juta dikurangi 63 juta sama dengan 35 juta. Hitungan PPh.
PKP dikali persentase PPh. Karena PKP Aditya kurang dari 50 juta, maka pajak yang harus ia bayarkan adalah 5 juta dari PKP-nya. 35 juta dikali 5% sama dengan 1.750.000. Maka PPh yang harus dibayarkan Aditya selama setahun adalah sebesar 1.750.000. Perhitungan pajak penghasilan belum menikah. Ridwan adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta yang belum menikah. Dengan begitu, berikut simulasi perhitungan pajak Ridwan. Gaji per bulan 6 juta. Penghasilan neto per tahun 6 juta dikali 200, yaitu dikali 12 sama dengan 72 juta. PTKP 54 juta. PKP Ridwan 72 juta dikurangi 54 juta sama dengan 18 juta. Pembayaran PPh tarif 5%. 5% dikali 18 juta sama dengan 500. PPh tersebut sudah dipotong oleh pemberi kerja atau perusahaan, sehingga saat melaporkan pajak di SPT tahunan nilai nihil atau tidak kurang bayar pajak. Norma penghitungan penghasilan neto. Norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh setiap pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam satu tahun pajak sebagai dasar penghitungan PPh pasal 25 atau 29 terutang. Syarat menggunakan norma penghitungan neto. Dasar hukum norma perhitungan neto ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan pada pasal 14 dan dijelaskan lebih dalam di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tentang norma penghitungan penghasilan neto. Syarat wajib pajak untuk menggunakan norma penghitungan ini adalah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan penerimaan atau memperoleh penghasilan. Rumus MPPN, penghasilan neto peredaran, garing penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam satu tahun pajak dikali tarif persentase MPPN. 50% sesuai lampiran per 17/PJ/2015. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.